Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini produktif, humas, dan keprotokolan. Untuk semester kali ini kita akan membahas tentang pertemuan kali ini maksudnya kita akan membahas tentang media komunikasi humas. Nah, sebelum masuk di materi, Ibu akan jelaskan dulu tentang media komunikasi dan humas. Media merupakan alat atau wadah untuk tempat penyaluran pesan dari yang memberi pesan kepada penerima pesan. Sementara komunikasi adalah isi dari pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi media komunikasi humas merupakan segala bentuk media, sarana, saluran, atau channel yang digunakan oleh praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Satu contoh misalnya, sama dengan semua lebaran ini tentu banyak yang promo, entah itu makanan untuk persiapan lebaran atau pakaian. Ya, lazimnya kan seperti itu. Ada yang ingin beli baju baru. Nah, biasanya orang kalau promosi barangnya agar dikenal oleh masyarakat, itu menggunakan media. Ada media lewat online, lewat FB misalnya, Instagram, atau grup WA. Kemudian tujuannya di situ agar lebih dikenal oleh orang banyak, bukan hanya pada orang yang ada di sekelilingnya dia. Berikut. Tujuan media humas. Berikut ini tujuan dari media humas adalah yang pertama, promosi. Promosi dan tingkatkan pemasaran. Kalau tidak ada promosi pada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa kenal dengan produk yang akan kita pasarkan. Kemudian promosinya itu dia seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya promosinya itu dia ada lewat online, bisa juga lewat offline. Yang berikut ada komunikasi berkesinambungan, artinya kalau misalnya lewat online, lewat Facebook, lewat Instagram, kalau misalnya ada yang tanya-tanya harga, jangan cuman bawa diam, harus langsung ada komunikasi berkesinambungan, karena setiap barang itu dia tentu beda-beda harga. Misalnya yang kita pasarkan itu dia atau kita promosikan itu adalah berupa pakaian. Nah, misalnya harga jilbab atau harga bajunya itu dia beda harga. Jadi situ harus ada komunikasi berkesinambungan. Di saat konsumen akan tanya harga, kita sebagai yang memasarkan produk itu dia juga harus menjawab dengan detail. Yang berikut adalah tingkatkan kepercayaan publik. Dalam artian sini, produk yang kita pasarkan itu dia harus benar-benar sesuai dengan gambar yang kita pajang. Karena biasanya sekarang ini dia banyak yang di online itu cuman di foto yang dapat lihat bagus, DP gambar bagus, tapi pas pesan datang DP barang yang aslinya itu dia jauh dari yang sama yang ada di foto. Mungkin cuman warnanya yang sama tapi mungkin motifnya yang beda. Nah, di situ sudah menurunkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap produk yang kita pasarkan. Jadi, usahakan kalau misalnya kita ingin memasarkan sebuah produk, itu yang di foto yang kita pajang lewat online itu dia dengan gambar yang sebenarnya itu dia memang betul-betul harus sama. Jangan lagi beda di foto, beda kenyataan yang sebenarnya. Berikutnya, tingkatkan citra perusahaan atau organisasi. Maksudnya di sini adalah
meningkatkan citra perusahaan itu dia adalah sesuai dengan apa yang kita pasarkan, itu dia benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian secara tidak langsung itu dia untuk meningkatkan juga citra perusahaan atau menjaga nama baik perusahaan atau organisasi. Jenis media humas. Jenis media humas ini terdiri dari dua, yaitu jenis media humas internal dan jenis media humas eksternal. Jadi kalau internal, jenis media humas internal adalah sebuah sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal perusahaan dan biasanya bersifat non-komersial. Artinya penyampaian dan penerimaan informasi itu dia cuman antara misalnya atasan dengan karyawan, atasan misalnya dengan bawahan, atau antara karyawan dengan karyawan, atau antara karyawan dengan perusahaan, hanya berada di lingkungan dari perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah jenis media humas internal. Yang pertama adalah jurnal internal. Jurnal internal di sini, misalnya diterbitkan oleh suatu lembaga, biasanya memuat informasi mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi atau lembaga dan diperuntukkan untuk anggota lembaga itu sendiri. Jadi maksudnya jurnalnya itu dia misalnya jurnal kehadiran karyawan, kemudian laporan dari karyawan bagaimana kinerjanya misalnya 3 bulan terakhir atau 1 semester terakhir. Kemudian ada papan pengumuman. Papan pengumuman dapat memudahkan pegawai yang sama dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ada pengumuman dari atasan untuk mengadakan rapat internal jam sekian, itu tidak mungkin kan kalau pimpinan itu dia mau pergi kasih sampai satu-satu pak karyawan masing-masing, jadi cukup cuman di tempel di papan pengumuman sehingga karyawan bisa melihat isi dari pengumuman itu sendiri. Yang berikut ada kaset video. Maksudnya media ini menghadirkan komunikasi tatap muka secara artifisial. Secara artifisial itu dia seolah-olah yang ditonton dapat berkomunikasi secara langsung, sama misalnya dengan YouTuber begitu. Kemudian yang berpotensi besar untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antara pihak manajemen terhadap pegawai. Kemudian berikutnya ada stasiun radio sendiri. Media ini menghubungkan antara atasan dan bawahan dengan memasang sejumlah pengeras suara di atas setiap mesin yang mampu menyiarkan program radio yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan. Jadi ini misalnya sama dengan pakai speaker, tapi sebenarnya bukan juga semacam speaker. Jadi ini hanyalah untuk lebih memudahkan komunikasi antara atasan dengan karyawan, maksudnya di ruangan karyawan tertentu. Kemudian ada jaringan telepon internal. Jaringan telepon internal merupakan media untuk menyampaikan gagasan pegawai melalui telepon. Jadi misalnya hanya ada satu, ini semacam jaringan telepon internal ini semacam telepon paralel. Jadi hanya ada satu nomor tapi bisa menggunakan banyak pesawat telepon. Cuman sekarang ini dia di kantor-kantor sejarangnya menggunakan pesawat telepon karena orang sudah lebih banyak menggunakan handphone. Dan kalau jaringan telepon internal ini mungkin sama juga dengan papan pengumuman. Jadi papan pengumuman masih bisa juga digunakan, tapi orang sekarang ini berkomunikasi lewat banyak orang di dalam internal perusahaan, itu biasanya sudah lewat grup WA.
sudah lewat grup WA, sehingga orang dimanapun dan kapanpun bisa langsung melihat atau mendengar isi dari penyampaian dari si pimpinan itu sendiri. Kemudian ada kotak saran. Kotak saran itu biasanya ada aturan atau kebijakan dari perusahaan yang tidak diinginkan oleh atau misalnya berseberangan dengan keinginan dari karyawan, sehingga di situ ada kotak saran yang mungkin tidak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga dia bisa menyampaikan unek-uneknya atau keinginannya lewat tulisan-tulisan kemudian diisi dalam kotak saran itu sendiri. Mungkin di sekolah ini pernah juga ada seperti itu beberapa tahun yang lalu, ada kotak saran, ada mungkin yang siswanya tidak suka atau bagaimana karena takut mau melapor, takut dibully, takut di apa itu. Jadi disarankan untuk menulisnya dalam kotak saran sehingga tidak diketahui oleh orang lain, dan itu sudah biasanya itu dia sudah langsung masuk ke ruangan kepala sekolah beberapa tahun yang lalu. Cuman kalau kotak saran ini juga berlaku juga dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian isinya adalah tentang penyampaian apa yang tidak diinginkan atau yang tidak disuka atau saran untuk lebih baik ke depannya nanti. Karena takut untuk menyampaikan secara langsung, maka lewat media tulisan, lewat kotak saran. Kemudian berikutnya ada intensif bicara. Intensif bicara merupakan metode memperoleh umpan balik dari para pegawai perusahaan dengan membuka nomor telepon khusus, sehingga setiap pegawai dapat menghubungi pimpinan perusahaan secara langsung tanpa harus menempuh liku-liku birokrasi perkantoran. Jadi maksudnya di sini adalah agar segera mendapat respon dari umpan balik, umpan balik dari pimpinan, maka perusahaan membuka nomor telepon khusus pegawai. Ini cuma khusus internal dan khusus pegawai, agar dapat menghubungi pimpinan, misalnya ada yang ingin disampaikan kepada pimpinan, menghubungi pimpinan perusahaan secara langsung tanpa harus melalui liku-liku birokrasi perkantoran. Yang berikut ada siaran umum. Siaran umum merupakan media penyampaian pesan-pesan pihak manajemen kepada segenap pegawainya dengan menggunakan suara. Jadi biasanya ini dia ada lewat speaker atau ada speaker di setiap ruangan-ruangan, sehingga pimpinan sudah bisa langsung menyampaikan pesannya lewat media ini. Yang berikut adalah obrolan langsung. Obrolan langsung merupakan cara yang paling efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka pihak manajemen dan dengan melakukan pembicaraan tatap muka secara pribadi dan langsung. Jadi kalau bicara langsung seperti ini antara misalnya pimpinan dengan karyawan, sehingga pimpinan pun bisa melihat ekspresi dari lawan bicaranya, begitu juga sebaliknya, dan bisa menyampaikan secara langsung apa yang ingin disampaikan tanpa melalui lagi media. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah Dewan Pekerja. Salah satu metode dalam membina hubungan baik antara pimpinan dan bawahan ialah melalui pembentukan Dewan Pekerja, dilengkapi dengan sejumlah komite spesifik yang memiliki akses pengaruh ke pihak manajemen. Yang berikut adalah jenis media humas eksternal. Jenis media humas eksternal adalah media kegiatan humas yang diarahkan kepada khalayak di luar perusahaan. Jadi kalau internal itu ke dalam, eksternal itu adalah keluar. Jadi media humas eksternal adalah penyampaian media atau kegiatan humas
yang tujuannya disampaikan kepada masyarakat atau khalayak di luar perusahaan. Beberapa media eksternal adalah jurnal eksternal. Jurnal eksternal tidak harus diartikan semata-mata sebagai suatu bentuk terbitan tentang suatu perusahaan yang dibagikan kepada pihak luar. Pihak luar tidak akan tertarik dengan masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi. Apalagi dewasa ini, pilihan bacaan sudah demikian banyak termasuk majalah-majalah. Majalah-majalah seperti itu jelas lebih menarik untuk dibaca daripada sekedar terbitan untuk mengisahkan berbagai keributan yang terjadi di suatu organisasi. Jadi sama halnya dengan majalah atau terbitan umum, jurnal eksternal harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau khalayak yang dituju. Jadi sebenarnya jurnal eksternal ini adalah pemberitaan di dalam perusahaan itu sendiri, pemberitaan yang tentu sifatnya yang positif, kemudian akan disebarkan misalnya lewat media cetak sehingga bisa dijangkau atau dibaca oleh masyarakat luas. Kemudian ada yang kedua, media audiovisual. Media audiovisual ini misalnya seperti perpustakaan film dalam bentuk kaset-kaset video yang sanggup menyimpan, memelihara, serta mendistribusikan kaset-kaset rekaman tersebut kepada masyarakat. Media audiovisual merupakan salah satu kemajuan penting di dunia media yang harus diperhatikan oleh praktisi humas. Tidak seperti pers, radio, dan televisi, perangkat audiovisual adalah suatu media yang bercakup terbatas yang dimiliki dan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak tertentu. Yang berikut adalah literatur edukatif. Literatur edukatif adalah semua bahan cetakan yang dibuat untuk menjelaskan atau mendorong pengguna sebuah produk atau jasa pelayanan atau berbagai manfaat dan nilai dari produk tadi. Selanjutnya ada komunikasi lisan. Penyampaian secara lisan yang juga didukung oleh peralatan audiovisual merupakan salah satu kegiatan humas yang penting. Jadi dengan penyampaian lisan, biasanya ini adalah kalau penyampaian secara lisan ini dia adalah di bagian marketing, karena biasanya bagian marketing itu dia yang pandai mempromosikan sebuah produk, sehingga secara penyampaian lisannya pun itu dia juga mulai dari pemilihan kosakata, kalimat atau bahasa itu benar-benar yang harus dipahami oleh masyarakat luas, agar masyarakat luas juga lebih mengenal produk yang akan kita pasarkan. Yang berikut adalah pameran. Pameran adalah pelaksanaan fungsi humas melalui penyelenggaraan pameran atau eksibisi. Pameran dagang atau pameran yang terbuka untuk umum merupakan suatu media iklan karena tujuan penyelenggaraan pameran tersebut adalah untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat agar mereka lantas tertarik kemudian membelinya. Mungkin di Kota Mobagu ini pernah ada pameran untuk memperkenalkan produk-produk kepada masyarakat, entah itu dia produknya berupa makanan ringan atau berupa kerajinan tangan atau apapun yang untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat, sehingga biasanya pameran itu dilaksanakan di tempat yang terbuka, di outdoor atau juga indoor, tapi indoor itu dia merupakan aula yang luas, yang besar, sehingga bisa untuk menata apa yang ingin kita perkenalkan kepada masyarakat.
Karena kalau pameran itu dia bukan hanya satu produk yang ingin dipasarkan atau ingin diperkenalkan kepada masyarakat, tapi akan ada banyak berbagai macam jenis produk yang akan kita pasarkan, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang sudah ditentukan. Kemudian biasanya masyarakat yang akan datang untuk melihat-lihat produk atau apa yang akan kita perkenalkan untuk mereka. Yang berikut adalah seminar. Guna menunjang penggunaan berbagai media yang telah diuraikan di atas, ada baiknya jika suatu perusahaan penyelenggaraan suatu pertemuan khusus untuk khalayak. Bentuk pertemuan ini berupa seminar atau konferensi. Penyelenggaraan suatu konferensi kehumasan mirip dengan penyelenggaraan konferensi pers. Bedanya, waktu penyelenggaraan konferensi humas lebih lama, paling tidak 1 hari penuh, melibatkan lebih banyak peserta atau tamu, programnya lebih ekstensif, melibatkan sejumlah pembicara, dan harus didukung dengan peralatan audiovisual yang baik, dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih banyak. Pos pengeluaran yang cukup besar antara lain harus dialokasikan untuk menyewa ruangan atau gedung yang cukup representatif dan untuk pembayaran catering. Jadi seminar juga ini dia merupakan semacam pemberitahuan kepada masyarakat, kepada khalayak, dan biasanya itu ada pembicaranya, ada moderatornya, kemudian ada juga sesi tanya jawabnya. Yang terakhir adalah sponsor. Sponsor merupakan penyediaan dukungan finansial untuk suatu acara. Jadi sponsor itu dia misalnya kegiatan, ada konser artis yang datang misalnya di Kota Mobagus ini. Kemudian yang sponsor itu adalah rokok Jarum misalnya, atau yang sponsor itu adalah dari Dinas Pariwisata yang ingin lebih memperkenalkan wisata-wisata Kota Mobagus kepada masyarakat luas. Jadi sponsor ini dia biasanya juga berupa produk agar yang mensponsor juga lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian bisa juga berupa produk, bisa juga berupa bisa berupa produk. Kemudian agar tujuannya bisa dikenal oleh masyarakat, dan sponsor ini juga yang dia memfasilitasi dari segi keuangan finansial. Biasanya mereka itu dia adalah penyuntik dana terbesar. Pemilihan media. Pemilihan media untuk mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada khalayak, baik internal maupun eksternal, memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah radio. Radio, kelebihannya penyampaian gagasan sederhana dan langsung, teks lebih mudah dikoreksi, serta punya publik khusus. Kekurangannya, dialog dan materi kurang variatif, fakta tidak dapat dijelaskan dengan lengkap, melelahkan, suara dan waktu terbatas, serta hanya bisa didengarkan sekali. Karena radio ini dia lebih mengutamakan, kekurangan dari radio ini dia hanya lebih mengutamakan pada pendengaran dan bicara atau lisan. Kemudian televisi, kelebihannya menjangkau masyarakat luas,
karena ini merupakan audio visual, jadi biar ada di pelosok-pelosok, so ada siaran, bisa ada siaran televisi. Tapi kekurangannya biaya mahal, komunikasi satu arah, maksudnya hanya orang yang di dalam televisi itu dia menyampaikan pesan, tapi tidak bisa diumpan balik oleh penonton, ya jelas tidak bisa. Kemudian siaran cepat dan daya beli yang mahal, itu adalah kekurangannya. Yang ketiga adalah surat kabar. Kelebihan dari surat kabar adalah menjangkau semua lapisan masyarakat dan murah, sedangkan kekurangannya penyampaian berita tergantung dari penulis. Yang keempat adalah media online. Kelebihannya trending atau terutama media sosial dan blog, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menjangkau seluruh dunia atau internasional, dapat diakses kapan dan di mana saja, serta terdokumentasi. Kekurangannya butuh akses internet, ya jelas itu, apalagi kalau di pelosok-pelosoknya ndak ada jaringan, paling setengah mati. Sama dengan yang siswa bilang, kadang nanti mau pergi naik di atas pohon supaya mendapat jaringan. Itu bagi yang misalnya yang ada di ada di pelosok. Kemudian sumber daya manusia bidang media online masih terbatas, artinya tidak semua orang itu bisa menggunakan fasilitas internet. Kemudian serta butuh keterampilan khusus dalam mengelola dan menulis di media online. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Untuk tugas selanjutnya ada di jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan media internal dan media eksternal. Yang kedua, buatlah kesimpulan dari materi di atas minimal 2 paragraf. Nah, tugas-tugas ini nanti akan Anda kirim di Classroom yang sudah Ibu kirim ke kalian. Di Classroom ada 3 tugas, sementara di sini ada 2 tugas. Terserah Anda mau pilih yang mana, yang 3 nomor atau 2 nomor, terserah. Tinggal pilih sesuai mana yang menurut Anda paling mudah, paling gampang. Dan di saat Anda akan membuat tugas itu, jangan lupa foto. Saat membuat tugas itu, foto dan dengan pakaian bebas rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya.